Ketika hubungan cinta berada pada puncaknya, tidak ada ruang tersisa untuk minat apapun terhadap lingkungan. Sepasang kekasih sudah cukup untuk diri mereka sendiri. Naluri cinta terhadap suatu objek menuntut penguasaan untuk mendapatkannya, dan jika seseorang merasa tidak dapat mengontrol objek tersebut atau merasa terancam olehnya, mereka bertindak negatif terhadapnya. Merokok sangat diperlukan jika tidak ada yang bisa dicium. Hidup, seperti yang kita temukan terlalu sulit bagi kita. Itu membawa kita terlalu banyak kesakitan yang mengecewakan. Pria lebih bermoral daripada yang mereka pikirkan dan jauh lebih tidak bermoral daripada yang dapat mereka bayangkan. Pengetahuan adalah manipulasi intelektual dari pengamatan yang diverifikasi dengan cermat. Ketika membuat keputusan yang tidak terlalu penting, saya selalu merasa menguntungkan untuk mempertimbangkan semua pro dan kontra. Ketika seseorang melecehkan saya bisa membela diri, tetapi, untuk melawan pujian saya tidak berdaya. Ketika seseorang tidak memiliki apa yang diinginkannya, ia pasti menginginkan apa yang dimilikinya. Penulis kreatif melakukan hal yang sama seperti anak yang sedang bermain. Dia menciptakan dunia fantasi yang dia anggap sangat serius. Pria yang berbudi luhur mengisi dirinya dengan memimpikan apa yang dilakukan orang jahat dalam kehidupan nyata. Sekali lagi, hanya agama yang bisa menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup. Hampir tidak mungkin salah menyimpulkan bahwa gagasan hidup memiliki tujuan berdiri dan jatuh bersama sistem agama. Tidak ada yang percaya pada kematiannya sendiri. Dalam alam bawah sadar, setiap orang yakin akan keabadiannya sendiri. Sama seperti tidak ada yang bisa dipaksa menjadi percaya, begitu juga tidak ada yang bisa dipaksa menjadi tidak percaya. Satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan dengan diri sendiri adalah Anda di masa lalu, dan satu-satunya orang yang lebih baik dari Anda, inilah Anda sekarang. Hanya orang yang tidak berguna, yang tidak tertarik dengan masa lalunya. Hidup yang kita anggap terlalu sulit bagi kita, itu memerlukan terlalu banyak rasa sakit, terlalu banyak kekecewaan, tugas yang mustahil, kita tidak dapat melakukannya tanpa pengobatan paliatif. Jadi dalam setiap individu, ada dua kecenderungan. Satu menuju kebahagiaan pribadi, dan yang lainnya kesatuan dengan umat manusia lainnya. Hal itu harus bersaing satu sama lain. Kekuatan motif dari fantasi adalah keinginan yang tidak terpenuhi, dan setiap fantasi adalah pemenuhan keinginan, koreksi dari kenyataan yang tidak memuaskan. Kematian seorang ayah adalah peristiwa terpenting, kehilangan yang lebih memilukan dan mengharukan dalam hidup seorang pria. Ketidaksadaran seorang manusia dapat bereaksi terhadap orang lain tanpa melalui alam sadar. Hati nurani adalah persepsi internal tentang penolakan keinginan tertentu yang beroperasi di dalam diri kita. Kita harus memperhitungkan kemungkinan bahwa sesuatu dalam sifat naluri seksual itu sendiri tidak mendukung perwujudan kepuasan total.
Cinta sama sekali tidak memiliki arti, kecuali di atas ranjang. Kita tidak pernah merasa sangat tidak berdaya mengatasi rasa sakit, terkecuali ketika mencinta. Pertanyaan besar yang tidak dapat saya jawab, meskipun saya telah mempelajari jiwa perempuan selama 30 tahun adalah, apa yang diinginkan seorang wanita? Anjing mencintai teman-temannya dan menggigit musuhnya, tidak seperti manusia, yang tidak mampu memiliki cinta murni dan selalu harus mencampurkan cinta dan benci. Seorang wanita tidak akan pernah mau berhubungan seks dengan pria yang tidak mengerti petunjuknya. Pada ibu dan anaklah dikatakan cinta murni, karena cinta seorang lelaki terhadap seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya. Walau bagaimana halusnya susunan kata yang diucapkan, maksudnya hanya satu, yaitu nafsu birahi. Kaum lelaki hanya menginginkan seks, nafsu seks muncul dari dalam diri individu, dan dia selanjutnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang penting di sini adalah seks, dan bukan individu yang memberikannya. Kecantikan tidak memiliki kegunaan yang jelas, juga tidak ada kebutuhan budaya yang jelas untuk itu. Namun peradaban tidak bisa hidup tanpanya. Dalam hidup, orang mencari lebih banyak untuk menghindari rasa sakit daripada mendapatkan kesenangan. Harga yang kita bayarkan untuk kemajuan peradaban kita adalah hilangnya kebahagiaan melalui peningkatan rasa bersalah. Apa untungnya bagi kita umur panjang jika itu sulit dan tandus kegembiraan? Dan jika itu begitu penuh kesengsaraan sehingga kita hanya bisa menyambut kematian sebagai pemberi pesan. Humor adalah sarana untuk mendapatkan kesenangan, meskipun ada efek menyedihkan yang menyertainya. Dalam hal kecil percayalah pada pikiran, dalam hal besar percayalah pada hati. Merokok adalah salah satu kenikmatan terbesar dan termurah dalam hidup, dan jika Anda memutuskan sebelumnya untuk tidak merokok, saya hanya bisa merasa kasihan kepada Anda. Ilusi dari memuji diri mereka sendiri, karena mereka menyelamatkan kita dari rasa sakit, dan memungkinkan kita untuk menikmati kesenangan sebagai gantinya. Inti dari analisis adalah kejutan. Ketika orang sendiri terkejut dengan apa yang mereka katakan, saat itulah mereka benar-benar membuat kemajuan. Jika seorang pria telah menjadi kesayangan ibunya yang tak terbantahkan, ia akan mempertahankan sepanjang hidup perasaan kemenangan, kepercayaan pada kesuksesan, yang tidak jarang membawa kesuksesan nyata bersamanya. Ketika musafir bersiul dalam kegelapan, dia mungkin menyangkal rasa takutnya, tetapi dia tidak melihat dengan lebih jelas karena melakukannya. Laki-laki menjadi kuat selama mereka mewakili ide yang kuat. Mereka menjadi tidak berdaya ketika mereka menentangnya. Merupakan kecenderungan sifat manusia untuk menganggap ide yang tidak menyenangkan sebagai tidak benar, dan kemudian mudah untuk menemukan argumen yang menentangnya. Orang gila adalah pemimpi yang bangun dari tidurnya. Saya lebih suka ditemani hewan daripada ditemani manusia. Memang,
Binatang buas itu kejam, tapi menjadi tanpa ampun adalah hak istimewa manusia yang beradab.